Gak dikasih kasih di tesnya ya gitu. Malam. Halo, halo. Halo, Aan, halo Baby, halo Ko Albert, halo halo Lenzel. Ini Lenzel yang koreksiin kan? Biar nggak salah. Halo Ko Alexandru, halo Ko Bani, halo Ko Sen, halo Ko Andrew. Halo Samuel, halo Nikanor, halo Jordi. Banyak juga. Ya halo lah semua, halo. Malam. Per hour looking bullish, 1 hour mulai konsolidasi, 30 menit mulai konsolidasi. However, kalau kita bisa dapat breakout, kita bisa continue buy sih. Halo QERSP. Halo izin belum bisa open mic aman. Ya, yang baru kenal, salam kenal. Yang baru kenal, salam kenal. Halo guys, Halo Ki, apa sampai kabar? satu harian aing kudu di kampus guys. Baru pulang? Tadi jam berapa ya? Jam 6, jam 7 sih nyampe. Terus masak, makan, nah udah gitu sih. Hmm, Gimana hari kalian guys? Hari ini pada cuan-cuan nih kelihatan ini lumayan lah buat makan. buat makan. Makan apaan segitu? Loh, lah, emang profitku berapa profitku? Wah Nggak nggak ada yang tahu. tahu. Wah nggak tahu sih. Tapi nah itu tuh buat makan setahun katanya. Gue cuma bilang makan doang ya. Iya, Gue tapi nggak kan nyebut berapa. siapa tahu makan setahun kan nggak ada yang tahu. Rame malam nih tumben. Ini umum-umum. Oh, mau sih, sih. Tadi pagi Gila aku ya. udah ngasih itu juga soalnya untuk gratis jelas sekalian. Langsung Hmm. Hmm. Gila, hari ini udah new ATH lagi anjir. tiap hari juga nih teh gue. Kita bayar dari mana tadi? Dari sini ya. Cakep sih. Kok telat sih? Oh, kayaknya tadi bayi di mana ya? Ini bayar tesnya cakep banget guys. Kalian harusnya pada dapet tuh versi pada dapet terus. Aku weekend anjir. 30, 60 pips close gitu. Nah, ya, ya sebenarnya balik lagi tergantung planmu aja sih. Aku nggak bilang weekend atau enggak ya. Tapi kalau emang planmu segitu ya tak apa. Yang penting profit, sumpah. Lebih penting, lebih penting lu sesuai plan lu setiap hari daripada lu profit hari ini 1.000 pips besoknya lu nggak konsisten sama plan lu sendiri. Ujung-ujungnya, ujung-ujungnya lebih profitable yang cuma ngambil 20-30 pips, 20-30 pips tapi sesuai plan dia. Percaya nggak?
konsistensi ya. Iyalah, lebih mahal bro, disiplinnya lebih mahal. Lu hari ini boleh miss 1.000 pips, 2.000 pips, biasa kalau lu masih sesuai plan, lu masih bisa dapat duit. Tapi kalau lu cuma dapat duitnya cuma based on luck, terus nanti besok-besok lu jadi nggak bisa disiplin, itu pasti akan jauh lebih jelek hasilnya ke tradingan kalian. I see. Jadi sticking to plan itu lebih penting daripada dapat 1.000 pips gitu ya. 1.000 pips, if you got it ya itu good lah. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang bisa bikin duit cuan gitu. Tiga. Kurang lebih kayak gitu. Ini sesuai plannya ya sih. Plan kita. Iya, sesuai plan. Kalau emang planmu oke, oke, I'm a scalper gitu. Oke, misalkan, oke gue scalper, gue cuma nyari 20-30 pips aja di market setiap harinya. Dan buat apa lu bother kalau buat apa lu kesel kalau lu miss the other 500 pips apa 200 pips selalu dapat sesuai plan lu. Buat apa? Lu mau jadi orang jagoan yang dapat semua move? Nggak mungkin kan? Karena itu nggak mungkin dan nggak realistis. Kalau Kohan sih idealnya sehari berapa pips? I'm good with 30-40 pips, gue udah good. Gue cuma ngincer paling sehari 30-50 pips. Kalau lebih dari itu biasa bonus. Maksudnya itu karena misalkan Senin Selasa aku udah compounding profit nih. Terus hari Kamis ada trade. Bagus, aku bisa hold longer. Ya, itu kayak gitu biasanya. Tapi Senin Selasa biasanya cuma nyari 20-30 pips. I'm good. Terus kalau abis itu posisi itu bergerak 1.000 pips, I don't care. I get my piece of the pie. Terus ya udah gitu. Disiplinnya ada, disiplinnya tetap kejaga. Just the most important part aja sih. Believe it or not ya. Tapi sesimpel itu aja guys. Kalau lu bisa konsisten itu kuncinya gitu. Yang paling susah ditaklukin di market itu diri sendiri, bukan marketnya itu sendiri. Tapi kalau sesuai outlook tadi pagi, kita review dikit ya. Kalau sesuai outlook tadi pagi, ini key level baru aku tambahin by the way. Kalau yang mau kopi, kopi aja. Ini kayaknya tengah-tengah sini harusnya ada level lagi. Coba aku belum tambahin nanti ya. Hmm, sesuai outlook tadi pagi itu. Kita, ini kita nggak dapat cerita sini, tapi kita dapat continuation buy di sini. Sama buy di ATH-nya sih. Which is pretty good lah. Kita dapat berapa pips kalau dari sini? 300, ya oke, not bad. Buat buat anak-anak forexian dapat harusnya. Scalper buat nge-scalp plan di atas 2907 ini make sense buat buy. Hari ini ngapain aja kok? Kesehariannya BTW nih. Hari ini aku belum olahraga sih, besok aku mau. Kemarin aku kurang istirahat. Lagi rest kok? Iya, besok tapi udah normal lagi besok. I see. Oh, gila sih. Kemarin hari Sabtu habis leg mau mati anjir. Bangun tuh susah banget tuh. Besok saya leg day besok. Hari Rabu saya hari Rabu saya bucin, Kamis kayaknya syuting, malamnya basket, Jumat Jumat kayak gereja kayak biasa. Ah, terus apa lagi? Sabtu Sabtu itu aku kayak pergi makan biasa. Karena kan Valentine ya.
Merayakan Valentine aku. Hmm? Kurang lebih gitu plan-plannya guys. Cek cek. Halo. Halo, halo. Udah dapet red kok. Ini bisa dapat berkat gak ya kita? Ya, cak. Wayan mana ya Wayannya? Malam ini Jadi tumben gak ada dia. dia kan di Aussie bro, jam 12 malam di sana. Masa udah tidur? Dia udah malam dia di sana. Kita bedanya sama Aussie berapa jam sih? Kayaknya sama dia 4 jam nih. 4 jam ya? Oh iya, kalau 4 jam berarti jam 12-an ya. Terus sih. Pantes pagi-pagi dia udah tengah siang Iya, aja. pagi-pagi dia udah dapat. Hmm. Rame cuy, 32. Mau Comex Open sih. Tapi Comex Open looks good buat continue moving bullish kalau close kayak gini. Ya, kalau close kayak gini Comex Open buat continue moving bullish. Setupnya tuh mirip yang kemarin hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu apa hari Kamis? Setupnya mirip kurang lebih. Kalau ada yang ingat. Cuma kalau rejection lagi Tadi itu siang ada live gak, Bang? ada. Hopefully sih ada rejectionnya dia. Hopefully ya. Gue tuh pengen Ah, retest ya buy gue tapi ketinggal. gak ada Cok. Sumpah. Gue pengen retest buy. Ini sih, apa sih? Iya, gak tau banget gue liatnya naik mulu. Tahu. Gue Coba tuh paling coba kripto yang naik mulu. gue tuh paling gak suka apa ngebuy di high itu gue paling males sebenarnya. Tapi kalau buat scalping itu make sense. Kita kunci dulu key levelnya. Ini kalau bisa closing kayak gini next candle yang nge-break above sih enak sih. 20-30 pips harusnya possible banget. Itu di upside 30 pips, 20 pips buat scalping tuh more Ada, than it. ah, Tapi apalah tapi ini siang-siang gue nggak dapet. iya. Enggak, tapi ini manage harus rada agresif ya. Kalau ini breaking this ya, basically bisa turun lagi. Cuma ini kalau ditanya by the candle looks good, Lihat gue kenapa ya? looks good. Gue tahu kosan udah entry gue tahu. Trading view gue nggak mau kebuka ya. Kenapa tuh? Gak tahu dah. Tuh, ada yang nggak bisa juga. Gue nggak bisa dibuka. Yogurt sama juga deh. Yang entry tadi sesuai itu 20 pips dari Hugo. Lu entry apa? Ya sedikit lah. Tuh 30 pipsmu Nah, dikit ya. belum segi makan. Oh, ya. Nih 30 pipsmu guys. Comics open sesuai 820 bisa continue moving up gak bisa tapi take something lah at least take something sisain 25% sisain 20% terserah gue hari ini udah dua trade basically I'm good dengan take 80% di sini.
We did call this scalp sih. Ah, Lo masuk kali tadi? apa? Masuk belum? Belum gimana orang gue aja nggak kebuka. Nge-lag banget laptop gue. Ya, ya, belum rezeki lah. Aman aja gitu kan. Nah itu. Ini tuh buat yang nggak ngetek, tapi biasanya nanti dikasih kesempatan lagi. Terus nanti di sini orang nggak ngetek lagi terus baru turun. Biasanya gitu, biasanya ya biasa. Biasanya, gua nggak bilang selalu. Ya ampun, lag amat. Entry lagi kah? Enggak sih. I'm good, gue udah 2 trade hari ini. I'm good. I'm good. Udah cukup buat Valentine nanti ya. Udah. Valentine, Valentine murah hari ini murah dia maunya makannya murah, aman aman. Nah, bener kan? Dikasih tuh. TP nggak lu orang, ngasih nggak mau TP ini orang, wah breakout breakout. Nah mampus, balik ke B, balik ke B. Ah. Nah, emang nurut ya guys? Emang nurut tuh. Nurut gak? Nurut kan? Balik kan? Tuh. Nah, lo orang yang batu nggak mau TP tuh. Nah, gue udah ngomong, nanti naik lagi tuh, Jangan dikasih main, tuh kesempatan TP tuh. Orang pasti nggak mau TP. jangan main-main, nggak mau dukun kalian. Ya, nggak mau TP orang. Nah, turun beneran tuh. Terus nanti kalian di sini udah Nah kalau panik gini, nih, udah kena BE nih, atau udah cut loss small itu, nanti pelan-pelan dia balik. Tapi enggak. Tapi gue berharapnya ini tidak objektif ya. Gue berharapnya retest di gue mau ngebuy di bawah. berarti ATH ya? Ya hari ini udah ATH mulu Li. Aduh, Tadi gue live di London 97. gua gua pagi tuh ngeliat ini kalau tembus 2882 gue pengen buy gitu ya. Ada guru siang-siang. Namanya hidup rezeki dihalang guru. Rezeki dipatok guru aja. Understand the price action ya guys. Ngerti ya? Kenapa gue ngomong gitu? Kenapa I do what I do? Kenapa? Aduh, aku masih bingung sih gimana buat impulse entry kalau candle-nya belum close gitu. Gimana buat Hitungannya jauh impulse banget. entry? At this point, impulse entry-nya tuh terjadi waktu dia, ini basically gini, price closing above, asalnya di sini, ini beber momentum entry ya. Dia close above, next candle break high sini kamu udah bisa entry sebenarnya. Oh, SL-nya tapi di mana? SL-nya di sini. SL-nya tuh nggak jauh. Kalau main breakout kayak begini, SL tuh nggak usah jauh gitu. Karena kalau emang pakai momentum, continue moving bullish jadi continue aja gitu. Jadi kamu nggak perlu SL kayak di bawah struktur gitu nggak. At this point kalau kamu mainnya scalping beberapa scalping lower time frame atau scalping yang manfaatin momentum, kamu nggak pakai, hmm, kamu nggak usah SL-mu di struktur gitu. Cuma aku biasa kalau SL di struktur itu kalau kalau entry-entry kayak gini, pullback, pullback. Jadi I see. begitu pullback sampai ke bawah, SL di bawah struktur nih di mana di sini. Which is gak jauh juga, cuma beda paling selisih 10 pips, 15 pips. Just create your own trading plan. Soalnya Nah, aku sebenarnya tadi pagi jam 9 tuh ada plan kalau dia buy break above 63 di 30 minutes ya tapi. Nah, terus nah, waktu aku lihat pagi itu jam 8 ya, 8 bukan jam 8. Jam 6, jam 6 pagi gitu. Dia udah break tapi breaknya tuh langsung jauh banget nah. Jadi kayak ya udah aku nggak close di dia close di above 63 tapi kejauhan jadi aku ya udah nggak entry gitu. ya udah nggak apa-apa kan, tapi yang masih ada next level. Iya,
Tapi yang kamu sibuk Jadinya seharian lah, jadi nggak apa-apa lah. Maksudnya it's not your fault kalau nggak dapet trade hari ini. Market move every day guys. Kalau lu hari ini emang nggak bisa trade, daripada lu forcing trades and then you to loss, itu ruin disiplinnya lagi. Mending ya udah nggak usah trade. Gua nggak trade kalau gua di luar. Gitu. Itu janji yang gua bikin sama diri gua sendiri. Whatever move yang terjadi, kalau gua lagi pergi, gua nggak trade. Udah, simple kan? Terus apakah ya gue sih. jadi lebih miskin daripada sebelumnya? Ya enggak juga. Ngerti gak sih? Enggak juga gitu. Missing one position, missing one trades enggak bikin lu poor kok. Nangkep gak? Anggap Malah gua ngelihat semua orang yang dapat semua posisi, dapat semua trade itu yang itu yang stay poor gitu. Karena dia nggak bisa kontrol dirinya sendiri. ini sih. Aku Jadi, malah hari ini hoki sih hitungannya sih. aha. Aku ngelanggar janji sendiri soalnya aku karena sekarang semester ini masuknya kayak orang kerja gitu lah, 9 to 5 gitu kan. Jadi aku bener-bener ya mau nggak mau cari trade Asia sama New York aja gitu. Ya udah, then Nah, stick to your plan gitu. cuma aku ngelanggar janji karena tadi London ku trade lagi gitu. Nah, ya udah. Tapi untungnya dapet. Jadi This time kamu selamat bonus. tadi. Tapi apakah itu sustainable? Is it a good win? No, the Enggak. only good win tuh kalau itu sesuai plan. Ya, The bonus only lah good itu. the only good losses tuh kalau itu sesuai plan and it's a loss itu nggak apa-apa, itu bagian dari pelajaran, itu bagian dari gamenya. Trading itu win and losses gitu. Tapi kalau misalkan lu loss karena lu langgar plan lu sendiri, itu bukan a lesson gitu. Jadi bilang nggak apa-apa pelajaran. Enggak, itu it's not a lesson. Itu lu nggak disiplin. You're not sticking to your plan. Dan itu in long term pasti bikin lu gagal. As simple as that, sumpah. As simple as that. Selama lu nggak bisa kendaliin diri lu di trading, seumur hidup lu nggak bakal profitable di trading. Titik. Nggak ada koma, nggak ada apa-apa. Teknikal lu mau sejauh apapun, kalau lu nggak bisa kendaliin diri sendiri, nggak akan pernah sukses di trading. Nggak akan, nggak akan. Gue janji nggak akan. Lu sukses hari ini 2 bulan lagi, duit lu hilang semua. Lu sukses 6 bulan, setahun, duit lu hilang semua. It's all the same gitu, sama aja sama. Jadi bener kan turun lagi kan? Nah, jadi yang nggak TP di sini, menangislah kalian. Main-main cow sama dukun wah parah kalian. Apa cow dukun-dukun anjing? Gila, Lumayan gila. lah. Saya, Aku saya telat ini, masuk tadi dikit ya sudahlah. saya ini manusia biasa, guys. I just look at gold tiap hari, pelajarin tiap hari. Saya bikin breakdown begini tiap minggu, gitu. Mencintai Go dengan sepenuh hati kok. Ya, itu 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 tuh basically gue ngelakuin yang orang lain nggak mau lakuin aja gitu. That's why I can understand gold. Karena orang lain punya opsi buat ngelakuin ini nggak ada. Dulu di trading view premium berapa sih? Kan gitu. Trading view premium berapa sih? Iya, Kan gitu. Tolong santet mantan saya baru pun. Maaf Mana? ada Cici. Nggak apa-apa. Halo Ci, apa kabar Ci? halo juga. Kabarnya baik gak baik? Loh, ya semoga masalahnya cepat selesai apapun itu ya. Bukan masalahnya, pilek batuknya, coy. Lagi Ya, pada semoga kurang enak. semoga cepat sehat ya. Semoga Thank you, thank you. Ini ciciku yang kedua kok, bukan Ci Mary ya, Ci Mega. Oh, Cicing. beda lagi. Suaranya Beda. sama, jadi gua masih bedain. Sama, beda, coy. Enggak, kakak beradik suaranya mirip gak sih, Ci? Sorry ya. Ya, dari looks orang juga banyak bilang mirip soalnya. Iya, iya. Karena gimana pun kan sumbernya sama ya. Woi lah, woi, 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 Tapi woi, woi, beda. woi. Eh, apa itu? Lah, Buktinya sendiri kan. Ya kan aku mirip bapak ya. ya sumbernya sama kecuali itu. Ya udah nggak sampai, lu kagak Terus punya. kecuali apa tuh? Ya kecuali ya itu. Udahlah, udah. Kira. Ya, oke oke. What do you guys want to know? Ini ada 30 orang sih. What do you guys want to know? Let me know, let me know. Gue punya waktu sampai jam ah, ah, I got a lot of time lah. Sampai jam 10 gue Besok masih oke. nggak bisa pergi deh aku. Karena elit sudah selesai, gue udah nggak ngajar lagi hari ini. Gue punya waktu buat sampai malaman dikit di atas jam 9 masih oke.
Oh, malaman. What do you guys want to know? Hmm, Ask me. apa ya? Ya mungkin about trading, about life, about things, about anything. Ada Mardika nggak? Mardika, aku cekin nanti ya Mardika. Aku kebetulan baru bangun. Terus Papa baru kirim, terus aku baru baca. Uh, Ada Giovanna. Giovanna kemana basket ya, bro? usul. Iya bro, Oh, kemarin basket. nah, gue pengen ikut, tapi gue kemarin karena gak jelas gitu, akhirnya gue di Hmm. BSD, bro. Lu tau gak gue di kemana? Gue ke sini, guys. Sumpah, kemarin ke Oh sini, ya, coba. titip sama Baby Fever Gak, deh. gak bohong gue. Gue ke sini kemarin di BSD di ICE. Sumpah, karena lo orang basket yang gak jelas, kapan, jadi gak Karena aku jadi, aman-aman Marika nggak apa-apa. Makanya gue kira kemarin lo ikut kok. Pengennya ikut, nah gue jadinya ke sini, lo tau. Instead of main basket menghilangkan stres, gue dikasih tahu biaya pernikahan berapa, ya guys. Gue kasih tahu lo orang, anjing. Udah lah, Si Cioli udah kode-kode kan kok. nggak kode-kode kode lah. apa Ini kan, Si gue, Koyohan. Yang kode di ASBSD ya. Oh, yes. ngundang ke seluruh forexian gitu. Iya, mau dong diundang. aku Oke. paling aku paling 100 orang, nggak, aku intimate wedding jatuhnya murah makanya. Aku coba buka YouTube yang ngajarin makroekonomi, Capital Hungry. Makroekonomi tuh lu buka ChatGPT itu sama Tengah. apa? Gue pelajarin Oke, oke. sejarah ekonomi Cina tuh minggu lalu hari Senin, lu boleh tanya anak-anak. Sejarah ekonomi Jepang tuh gue pelajarin minggu lalu hari Senin dan itu cuma pakai ChatGPT doang. Bayarnya cuma 300.000 sebulan. Gua not even beli yang pro. Tinggal lo orang bisa promptingnya, lo orang mau bacanya, lo orang mau belajar ya. Sekarang pertanyaan gua nih simple aja. Tapi intimate wedding jauh lebih murah sih, jauh lebih murah. Sekarang pertanyaan gua ini dibaca nggak? Ngasih reaction cuma Hah? dikit. Ini cuma dikit kan? Dibaca nggak? Hah? Lu jangan minta gua di sini ngajarin makroekonomi kok. Tapi Percuma. kamu baca. Iya, tapi lu gak mau baca tuh percuma. Sedangkan makroekonomi itu lu mau belajar ya, tanya Ali. Baca, mulainya cuma dari kata-kata baca, sumpah. Lu cuma perlu Lu baca, baca titik. sampai sampai jenuh. Lu nggak perlu nulis, lu nggak perlu nyatet kayak ujian, nggak. Lu baca tiap hari baca, nanti lu ngerti ya kok. Sampai lu nendang tembok. Ya, pertanyaan gue ini dibaca nggak nih isinya nih? Tapi itu. Aduh, Mungkin kasih tips kok cara biar ada semangat buat belajar baca gitu. Nggak ada. Intinya gini ya, lu mau kaya, lu baca. Lu nggak mau kaya ya udah selamanya miskin. Ya udah jadi simple aja gitu loh. Lu yang mau sukses, masa gue yang ngasih lu motivasi? Tai kucing. Paham nggak? As harsh as it sounds ya. As harsh as it sounds ya. Lu tanya mau gak? Lu tanya gua sama Ali deh. Kita sama-sama mau sukses nih. Mau sukses di market. Terus kenapa gua harus kasih lu motivasi buat belajar? Kalau lu mau sukses harusnya lu punya motivasi sendiri. Bener gak? Masa harus disuntikin orang? Ayo belajar bro. Lu anak berapa? 2 tahun, 3 tahun. zaman gue SD. Ya, lu anak SD yang kayak kalau baca satu buku, weh pinter ya, sini gue beliin es krim. Nah, terus lu berharap lu ke dunia lu sukses gitu. Coba lu pikir, kalau lu pikir kayak gitu lucu kan? Nah, masalah kebanyakan orang kayak gitu loh. Tapi kalau lu pikir ditarik dengan analogi seperti itu jadinya kayak, oh iya ya benar juga ya gitu. Ya masalahnya kenapa lu harus dimotivasi orang gitu loh. Lu belajar tuh nggak pakai motivasi, lu belajar tuh pakai disiplin. Heeh. Lu nggak bisa belajar pakai motivasi. Motivasi itu paling bertahan berapa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Semalam doang. Ya itu sih saat lu motivasi hilang udah lu stop belajar gitu. Terus lu tanya nggak kenapa gua masih nggak ngerti, kenapa gua masih bingung? Ya karena lu nggak taruh effort.
Karena lu nggak mau sacrifice waktu TikTok lu buat belajar. Lu maunya nonton TikTok. Kenapa orang lebih suka belajar pakai video dibanding baca buku? Baca buku tuh tempat belajar paling cepat. Kenapa orang pilih baca video, nonton video? Ya karena attention span orang rusak, hancur, pendek. Lu orang nggak bisa fokus ngebaca buku. Baca buku 20 detik, ngeliat TikToknya 20 menit. Baca buku 10 halaman, ngeliat TikToknya 10 jam. Ya gimana? Terus at that point lu berharap ada gua, ada Ali, ada mentor siapapun itu datang kayak, nih gue bisa bantu lu belajar jadi pinter. Enggak, gue cuma bisa bantu lu belajar kalau lu mau belajar gitu. Gue cuma bisa bantu lu sukses kalau lu mau put in the effort, mau kerja keras gitu. Gue sama Elite, gue sama Uji, gue tiap malam live 2 jam gitu. 2 jam tambahan belajar materi setiap malam selama 2 bulan terakhir. Terus lu tanya kenapa kenapa testimoni isinya mereka semua ya karena mereka belajar. Kenapa isinya bukan lu testimoni ya? Karena lu gak belajar. Selesai chat, selesai live thread, gue tutup. Gue nggak tahu kenapa market gerak hari ini. Dia gue dapat trade 20 pips, 30 pips. Terus tanya nanti, besok-besok lu bisa repeat apa enggak? Ya nggak bisa, karena lu nggak ngerti apa yang lu lakuin gitu. Lu cuma ikut, oh kata Koyohans, break di atas 2907 ada potensial 30 pips. Gitu. Ya, Lucu. terus ego lu orang gue tabok satu-satu nih. Lucu gak? Kalau ditarik kayak gitu lucu kan? Terus nanti orang ada alasan lagi kok, gue nggak ada modal lah kok gue nggak ada apalah, lu masih punya HP, lu punya internet, lu bisa belajar. Titik, titik. Lu gak usah ngomong ikut elites dulu deh, gak usah ngomong ikut forexian dulu deh. Sesimpel lu ngechat gue aja selalu gue balas gak? Ada orang ngechat gue nih, tanya kok mulai belajar dari mana? Terus gue kasih, nih belajar dari sini ya. Bikin aja catatannya bro, bikin catatan kayak gini. Lu mau lihat catatan gue. Ini belum gue update ya, gue udah update tempat yang berbeda. Terus gue bilang kayak, bikin catatan ya, kayak gini. Lu tau gak jawaban dia apa? Oh judulnya ya kok. Oke deh judulnya sini aku catat. Judulnya doang anjing, judul YouTube sama dia mau ditulis, mau dikirim ke gua. Terus gua kayak, what the fuck? Judul nih anjing. Jadi kayak judul YouTube apa gitu kan. Dia mau tulis ke oke judulnya ini ya. Anjing. Terus Iya. gimana gua mau bantu lu gitu loh. Itu doang. Ini legit, ini kejadian sama gua sebulan yang Masih lalu lebih itu. effort yang nyalin linknya terus kirim GPT buat rangkumin. Itu masih lebih gua nggak tahu ngerti gak sih? Iya, itu tuh masih lebih gua nggak tahu gitu. Dibanding lu, aduh anjing gua kan bingung coy. Kalau ada orang yang di Lihat sini yang yang gue kirim dengar deh kok. yang merasa, ya bagus. Kenapa? Trading activity-nya tuh yang bawah. Oh iya iya iya. Terlalu banyak katalis buat gold ATH sih. Belum lagi tarifnya diimplement. Itu bikin uncertainty. Ada Market gak suka uncertainty. ya Negara-negara China tarif yang dari masih, ya US ke negara-negara gede London itu. masih ngumpulin gold parah. Masih ngumpulin gold parah sampai sekarang. Mereka persiapan apa? Nah, ini ada yang unik Ahmad. Apa? Ya, Persiapan ya satu simpel jawabannya. ya. Menurut lu kalau Hilirisasi. negara-negara besar nyiapin gold segitu besarnya mereka nyiapin apa? Coba coba kalian pikir pakai logika kalian sedikit aja. Gua tahu Ali udah nangkep maksud gua tahu. Ya, gua tanya lo orang. Indong akumulasinya judo. Ini Li udah mau kejadian. Ya Bondsnya. utang, utang, Iya, kenapa nih? utang, krisis utang. Ini yang apa? Kemarin tuh gue baca sempet apa ya? Amerika tuh udah nggak bisa ngutang lagi, Cok. Apa ya Iya, alasan? Gue kemarin apa gitu lupa. Tahu gue cari lagi.
Nah ini ada yang unik nih. Eh, jadi di negara-negara semua hedge fund tuh pada mulai akumulasi emas lagi. Di saat eh, saham tuh masuk kategori risk on. Betul. Yang harusnya ketika ketika indikator para hedge fund tuh masuk risk on, yang artinya mereka Keluar dari safe haven. eh portofolio itu berat di saham. Tapi ini Ya. malah mindahin portofolionya ke gold. Even bond saya dibuang sama mereka. Oke, gini. Bentar, Ri. Gue mau ngasih pertanyaan ke mereka. Gue mau nanya, kenapa gold all time high? Kasih gue 3 alasan aja. Nanti gue kasih orang hadiah. Sumpah, gue kasih satu orang hadiah di sini. Kasih gue alasan sampai 2 menit ke depan. Karena takdir. Anak-anak yang udah koreksian uji, diem ya. Gue sentil lo orangnya. Lo orang udah baca ya. Enggak. Ini orang-orang luar. Elit-elit diem ya, anjing. Simpel guys, karena takdir. Kan entah. Alasannya banyak, sumpah. Gue punya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 alasan. Gue punya 11 alasan, gue cuma 3. Trade war nggak dihitung karena Ko Albert sama Aan udah nyebut. Kasih gua yang lain. 843 gue tunggu. Hadiahnya mobil guys. Anjing. Orang lagi buka ChatGPT ini. Apa yang menyebabkan gold naik? Gitu. Karena volume. Anjing. Sumpah-sumpah. Ada yang Sekarang jawab gitu gak ya? sekarang lu balik pertanyaan apa yang menyebabkan volumenya naik? Nah, Nah, ngasih lebih tepatnya apa yang menyebabkan demand di gold tuh naik gitu loh, guys. Apa gitu. iya. Tuh fair value gap kok. Anjing. Sorry. Ah, GPT Ekspektasi, banget bahasanya. ekspektasi penurunan the Fed enggak sih? Jujur aja gua. Enggak. The Fed is not going to cut rates soon enough. Itu soft data doang. Ekspektasi itu kan berdasarkan survei, bukan hard data. Banyak yang HK pas BO. Astaga. Dah, sini. Yang bikin naik, pertama tarif Trump. Tarif Trump itu bikin apa? Bikin trade war. Trade war itu ada apa? Ada uncertainty, ada ketidakpastian. Investor nggak suka ketidakpastian. Mereka cari apa? Mereka cari safe haven. Terus ada new tarif 25% lagi tarifnya ke mana ke steel aluminium, ya kan? Itu leads to apa ya? Balik lagi ke poin awal. Itu bikin ke tensi lagi Trump tarif war lagi. Terus, jadi dua hal ini nunjukin apa? Dua hal ini kan nunjukin kalau market tuh uncertain. Market tuh nggak yakin apa yang akan terjadi. Market tuh nggak tahu ke depannya akan gimana. Mereka kaburnya kemana ya? Mereka kaburnya yang aman-aman loh. Yang aman-aman apa? Paling aman itu gold. Bitcoin? Belum. Ya, kalau ada yang nanti tiba-tiba ngomong Bitcoin, belum. Gold. Baru mau nanya. Nah, pertama itu. Kedua, orang masih takut inflasi. Orang masih takut inflasi. Oke. US inflasinya juga naik terus. US inflasi naik terus. Sekarang di angka 3,9 ya? 2,9 ya? 2,9 kalau nggak salah ingat. CPI 2,9 bukan, Li? Atau lupa. Ingat gue sih 2,9 guys. Jadi CPI masih naik Berapa? terus juga. Cuma minggu ini ada CPI lagi ya, jangan lupa. Dan Iya. gold itu hedge lawan inflasi lagi. Apakah ada korelasinya gold sama Bitcoin? Nggak ada at this point. Central Central banks ngumpulin gold. Cina, Rusia, sama beberapa negara berkembang itu masih ngumpulin gold dalam jumlah yang agresif. Gitu. Sama Korelasi. lu pernah dengar narasi kayak mau kabur dari dolar gak? Terus di saat mereka mau kabur dari dolar, mereka ngumpulinnya apa menurut lo? Rupiah. Anjing. Sorry. Iya benar. Ini direkam di anjing. Oh, direkam gue nggak lihat.
Dikat aja tadi dikat. Mungkin Enggak percaya guys, lagi. rupiah rupiah enggak. Kebetulan rupiah rupiah tuh currency yang bagus, tapi kebetulan enggak, negara nggak beli itu kebetulan. OTW 5K coy. Iya, oke. Kebetulan enggak, kebetulan. Sorry ya. Itu intermezzo sama geopolitikal yang mau terjadi. Jadi hal-hal itulah yang bikin gold ATH terus. Gitu. Terus gimana cara gue tahu? Gimana cara gue dapet data-datanya? Ya belajar, baca, understanding market move, understanding alasannya market move kenapa. Economic data, keluarin data apa aja, gambarin apa aja. Economic data semua sekarang gambarin apa? Gambarin kondisi ekonominya misalkan. Nah kayak gitu. Nih, lu mau lihat ini kenapa sih nggak bisa buka internet goblok? Kemarin 8K. Kemarin sudah 8 kalau udah improve nih. 8K matamu 8K. Enggak, gue nggak bilang lu salah. Nih, tuh. Ya, misalnya ini gue bocorin sedikit lagi dalam Forexian. Dari semua economic data yang lu punya, ya, dari semua economic data yang ada, terus kita ngapain? Ya kita masih analisa lagi gitu. Economic state US sekarang gimana? Economic US nunjukin tanda-tanda apa? Nanti European gimana? Nanti UK gimana? Gitu. Hal-hal kayak gini tuh hal-hal yang nggak dilakuin di luar sana gitu. Itu kenapa orang-orang dalam sini profit mulu. Mereka ngebaca beginian, ya. Lu orang ngebaca nggak beginian tiap harinya? Lu orang bikin nggak beginian tiap harinya? Data gini lu orang peduliin nggak data gini nih? Enggak kan? Yang lu tahu apa? Kena support, buy. Kena fair value gap, buy. Kena Fibonacci 618, buy. Enggak gitu lah, Jo. Enggak gitu gitu loh. Ini semua tuh yang bikin market gerak, bukan fair value gap, bukan support, bukan resisten lu, bukan data-data ini yang ngebentuk suatu jadi tendensi ekonomi sesuatu, kebijakannya apa aja, efeknya kemana aja, uncertainty-nya ada apa enggak, itu yang bikin itu tuh gimana investor nentuin kayak duit gua mau kemana gitu. Itu gimana cara orang orang banyak duit tuh nentuin duitnya mau kemana gitu. Tapi kalau cuma pakai oke, breakout buy, lu lihat breakout buy, berapa banyak orang yang bakal bilang ke lu ini ada potensial turun lagi ya kayak yang gue jelasin tadi. It's not much. Kenapa ya? Karena secara teknikal udah breakout gitu, kenapa turun lagi? Nggak ada alasan ya kan. Tapi understanding how market move, understanding gimana wave di suatu market bergerak, understanding the move on the whole day udah kayak gimana agresifnya gitu. There's a potential buat dia retest deeper. Lu baru continue moving bullish. Gimana cara gue belajarnya? Ya gue tiap hari di market tersebut, gue tiap hari pelajarin, gue tiap hari ngertiin. Ngertiin price action ya, ngertiin fundamental ya, ngertiin data-datanya. Ya kalau lu mau grow ya itu yang harus lu lakuin gitu. Apakah ada korelasi Bitcoin dengan gold? At this point belum. Bitcoin tuh masih risky aset, gold itu safe haven aset. Gold itu masih better aset lah buat keadaan gak stabil. Gibran katanya mau generasi Ya, digital. Kok belum ada bau-baunya? Iya, kalau itu kok. tanya Gibran. Oh iya, kenapa? Nih, Kayaknya kalau soal keterkaitan korelasi itu nggak ada satu hal aset di dunia ini tuh yang korelasinya selalu tetap. Kalau kalian perhatiin semua korelasi itu pasti berubah-berubah. oh, nggak salah. Kayak eh simpelnya Bitcoin, SPX lah saham. Korelasinya beberapa bulan terakhir tuh melekat ini cuma sempat berubah lagi. Kayak nggak make sense gitu kalau lu merhatiin arah market berdasarkan korelasi doang. Ya, gua nggak kayak nih banyak orang nanya gini. Gua trade XAU, gua selalu ngecek di XY nggak tiap gua trade. Jawabannya enggak. Karena di XY bisa bullish, tapi XAU bisa lebih bullish lagi. Nangkap nggak poin gua? Nangkep. Ya udah. Itu bisa dijelasin secara kebijakan fiskal sama moneternya sih. Betul. Karena karena at the end of the day itu tetap two different things gitu.
Bener gak? Yep. Nah, terus sekarang misalkan setelah mendengar gua dan Ali ngomongin ini, lo orang masih mau trading. Oh, ya udah nggak apa-apa, belajar gitu loh. Maksud gua tuh bukan aku takutin lo orang, cuma gua kesini kasih kalian ekspektasi yang masuk akal. Market tuh tidak sesimpel support resistance buy sell. Market tuh yang harus yang harus lu ngertiin nggak cuma fundamentalnya, nggak cuma teknikalnya, tapi diri sendirinya gitu loh. Lu di luar sana orang cuma jualan kelas doang, kayak sini masuk masuk sini pasti bisa trading. No, mau lu masuk forexian pun, mau lu jadi elite pun, kalau you not showing the effort, lu nggak punya disiplinnya, I cannot help you. I cannot help you. Gue janji kalau gue nggak bisa bantu. Jadi ekspektasinya terus bener dulu gitu. Oke, gue masuk ke industri yang duitnya potensialnya unlimited, tapi gue perlu kerja keras setiap harinya. Mungkin ini perlu waktu buat gue 7 tahun, 10 tahun, baru gue sukses. Tapi begitu gue sukses, I have unlimited time and unlimited money. Kalau emang itu yang lu mau, ya usaha gitu. Bedanya trading sama kerja apa ya? I have the time buat ngelakuin yang saat orang lain nggak bisa gitu. Gue bisa jam 12 pagi tadi di Pomol, di saat temen gue si Mike ke Mangga 2. Gitu. Gue bisa lakuin hal tersebut. Kenapa? Karena I put the effort the last 3 years tiap hari buat belajar gitu. Now gue di certain point di mana kayak I can do what I want when I want it. Gue bisa bulan April di saat lo orang kerja, gue jalan-jalan. Gue bisa besok gue mau berangkat, gue juga bisa. Tapi apakah itu instan? Apakah itu gue dapet secara tiba-tiba? Ya nggak juga gitu loh. Kalian nggak ada di saat gue bikin catatan ini. Gue bikin catatan kayak gini setiap hari. Kalian nggak. Kalian nggak tahu di saat gue bikin ini tiap hari. Ini semua tuh ada isinya sebiji-sebiji. Terus nanya gue gimana cara gue ngerti sentral banknya ini. Bikin catatan ini yang bikin gue ngerti sentral bank. Ya. Terus psikologi gitu. Ya bikin catatan psikologi ini yang bikin gue ngerti. Oh apa yang harus gue lakuin nih kalau kalau gue lagi kalah. Apa yang gue harus lakuin ya kalau gue lagi win streak gitu. Hal-hal kayak gitu lo orang spend time gak ke sana. Lo orang bikin gak catatan kayak gini. Sesimpel the power of choice gitu. Kalau gue Nih, ngomong ke lu gue jelasin nih kayak sekarang. Apa sih Yohans berisik banget sosok ceramah gitu. Ya, ini di saat orang ngajarin gue catet. Nah di saat orang ngajarin lu ngapain? Buka TikTok, buka YouTube, nonton Mobile Legends. Kan katanya gitu. So bilang apa Mobile Legends seru? Ya tahu gue seru dulu gue juga main Mobile Legends kan gitu. Gue juga yakin Mobile Legends gue nggak lebih cupu daripada lu orang kok. Tapi I still make time buat belajar kok. Terus yang bedain di kita apa? Yang beda kita di effort gitu loh. Gue juga bukan lahir yang pintar, gue bukan manusia jenius. Gue bukan orang yang punya memori sekali ngeliat gue hafal, nggak gitu kok. Gue ngulang jauh lebih baik daripada orang lain karena otakku biasa aja. Tapi hal itu yang bikin gue ada di sini gitu. Kok mau tanya ini recordnya diupload di mana kok biar biar buat ngulang-ngulang materinya. Di YouTube nanti gue upload di YouTube ya. YouTube-nya Forexian nanti gue upload. sensor dulu yang tadi. Nggak apa-apa itu mah kecil gitu. Apakah rencana keuangan Indonesia akan mengadopsi teknologi blockchain seperti yang direncanakan US? Susah deh. Susah, cuma ujung-ujungnya Indonesia bakal ngikut apa yang US lakuin, apa yang China lakuin, sebelah gitu aja. Kenapa? Karena negara kita nggak punya power sebesar itu buat, ibaratnya buat nentuin jalurnya, tapi buat ngikut ya mungkin bisa. Gue ngomong fun fact menarik tapi lagi direkam ya, nggak jadi deh. Nanti aja nanti. Bahaya soalnya nih. Halo Bro Yohans. Halo, halo Michael. Ini siapa Mike Davis? Michael siapa nih? Lagi ngelong apa short nih? Lagi Ngomong-ngomong soal tadi lu bilang market bukan bergerak karena support resistance, Oh ada hal L, halo menarik nih. L. Oh, Kenapa nih? ada hal menarik. Tadi kan lu bilang market tuh bukan bergerak karena support dan resisten. Ada hal menarik dari situ. Dulu
pertama kali gue belajar trading, belajar tentang market, gue mikirnya gerak karena itu. Diajarin di YouTube kan mantul kayak bola dipantulin ke atap ke lantai. Sampai akhirnya gue sadar market tuh gerak karena data ekonomi. Dan ternyata itu pun salah. Sampai akhirnya gue sadar market tuh gerak karena liquidity. Alur liquidity. Dan sampai Ya, akhirnya gue sadar lagi itu pun salah. Yang menggerakkan liquidity itu kebijakan fiskal dan moneter. Jadi kunci sama utama market memahami sentimen. market dua itu. Ya, Ya sama market sentimen. Market sentimennya kebentuk dari mana? Ya kan dari monetary dari policy kebijakan sama fiscal policy tersebut. Jadi kalau ditanya bisa dipisahin nggak? Enggak, itu berkaitan matikan semua mereka. gitu. That's why gue masih pakai teknikal nggak di entry gue yang masih pakai. Kenapa gue harus nggak pakai? Itu Demi- useful. Tapi gue tahu bukan itu alasannya gerak, bukan karena 2898 ini kill level gue, terus price retest terus pasti naik gitu ya. Nggak gitu gitu. Jangan idiot gitu. Ini kasar juga. Sorry. Lu belajar makro di mana, Li? Baca. Baca diskusi chat GPT, udah. Jangan diskusi sama guru, jangan diskusi Chattingan. sama guru sekolah, nggak Iya, guna. chattingan. Lu pikir gue pertama kali kenal Ali, ngobrol sama Ali, sampai sekarang kita respect each other kenapa ya? Karena kita mau baca, kita mau ngobrol, kita mau diskusi. Nah, DeepSeek bagus guys, tapi servernya suka penuh mulu. DeepSeek bagus, tapi banyak informasi gue tidak bisa keluar dari sono, anjing. Sumpah, Servernya gue penuh nggak tahu mulu, kenapa, cow DeepSeek DeepSeek itu. tuh. Iya, karena gratis kan. Iya, Liquidity itu gimana, Li? Boleh jelasin liquidity itu price moving bullish karena buyers lebih banyak daripada sellers itu liquidity. Oke, itu liquidity, oke. Retail buyers gitu dong kok. Ya, sebenarnya gini, oke, gak usah dipusingin. Lu ngertiin yang gue jelasin dari tadi. Udah, lu ngerti itu liquidity kemana. Retail itu duitnya nothing lah di Forex Market apa lagi. nggak kerasa itu. Wah, retail tuh nothing. Lu pikir kita gerak gini karena retail gitu. Ah, it's nothing. It's nothing. Yang beli yang beli negara, bro. Retail ngumpulin duit satu, ngehajar sini paling gerak 10 pip balik lagi ke entry. Tenagis Retail itu. bukan ikan cupang, kecebong. Kecil. Lebih kecil lagi. Nah, tapi I hope 30 orang di sini you Lebih guys kecil get the lagi point kecebong. ya. Gue nggak bermaksud marah-marah, tapi maksudnya ya I hope you guys Astagfirullah. terbantu lah dengan ini. Ada yang mau tanya lagi nggak? Tanya Li, tanya Ali nggak usah Ali udah pinter. Tanya Hoki, Gue yang nanya apa gue yang ditanya anjir? lu mau ditanya? Gak apa-apa, lu mau ditanya, Jangan dah, gue suruh Ali tanya. Oke, gue mati tanya ya. gue nggak paham. Ah, ya udah berarti kan nanya. Enggak Kalau kok, nggak ada gue yang simpel pertanyaan gue mah. anjing jahat soal ini. Iya nih si Ali, aduh. Dari mana awal Padahal dia inflasi mentor. berasal? Apa gimana? Kecil banget suara Dari lu nih seriusan. dari mana titik inflasi itu terjadi? Titik awalnya. Wah, Gampang. waduh. Mungkin boleh kok Yohan tolong jelaskan. Gak mau. Hoki. Tadi dia bilang mau ditanya Wah, soal. Kita wah kasih waktu, parah. kita kasih waktu. 2 menit Hoki. Dua Jawab. menit ya. Bentar. Caranya adalah Lu belum nonton Timothy ngomong apa ya anjing? mana anjir? Cok, Timothy upload di YouTube 40 menit dari kemarin lu belum nonton? Yang mana? Ya Yang anjing. ini, yang apa itu judulnya Gak aku usah lupa. yang Yang mana 20 yang yang 2 bulan terbaru lalu, pokoknya tiga yang bulan kemarin lalu. event. Even tesis dia kenapa dia beli Bitcoin semua aja itu dia ngomongin kenapa inflasi terjadi anjing. Wah, jujur itu aku nggak nonton sih. Nah, Ali ketawa tuh Ali tuh. Unmute gak sih Bro Wahyu? Unmute biar masuk suaranya ke YouTube. Ya gak sih? Iya. Kan pertanyaan buat Hoki, biar Hoki yang jawab aja. Pertanyaan Bang. Tuh kan. Baik. Even dia dikasih jawaban di chat Kan aja nggak tadi dibaca nih anjing. Cetak uang emang pertama.
Nggak, pertanyaan gue tuh bukan awal awal begitunya. Eh, ya, ya bener sih, nggak salah sih karena cetak uang. Tapi kita lihat inflasi yang realnya. Itu kan cetak uang tuh karena bisa suatu kebijakan ya. Tapi titik awal inflasi yang benar-benar terjadi di pasar bebas ya, bukan karena intervensi pemerintah. Kasih Ada tips, yang tahu kasih nggak? tips, kasih tips. Tahun berapa kasih tips? Lupa ya, Li? Ingat gak lo? Hah? Tahun berapa mulainya? Apa? Tahun Enggak, berapa? bukan 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 sejarah maksud gua. Alur inflasi terjadi. Enggak, bukan bukan Oh, soal tahun-tahun. bukan Konteks penyebabnya, dasar, titik awalnya. awal, bukan Oh, titik awal domino efek. Titik awal domino effect. Ya, domino Ya, efek inflasi. oh aku nggak ingat yang seperti bilang. Enggak, ini bukan bukan soal sejarah, bukan soal apa, ya, cuma ya, 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 ya. Gue baru, lo, gue baru lo, nangkep pertanyaan. logika logika dasar harusnya, logika ekonomi dasar. Gue pikir lu, gue pikir lu mau narik ke belakang itu loh, Li. Enggak, bukan konek belakang. Ini cuma pemahaman buat menguji logika ekonomi sebenarnya. Cuma sebenarnya konteks paham ini tuh cuma soal sebab dan akibat. Scarcity, demand. Tuh. Lu baca-bacain lah, Li. Siapa tuh dijawab. Aku ingatnya sih yang apa ya, yang gara-gara pergantian gak sih yang pekerjaan. Cuman karena supply untuk pekerjaan banyak, sedangkan demandnya pada diganti semua yang kayak dulu gitu. Sempat yang tahun berapa? 1930 ya. Nah itu. Enggak ada keterkaitan dengan Ini sejarah. enggak, ini apa salah salah. Tadi gue juga salah nangkep pertanyaan dia. Tapi pertanyaan dia tuh lebih kayak flow-nya tuh gimana? Alurnya. Ya, flow-nya tuh gimana? Oh, Pertanyaannya tuh alurnya gimana? ya. Alur inflasi bisa sampai menjadi dalam bentuk data gitu. Apa duluan yang menyebabkan inflasi dan bagaimana alurnya gitu. Kemana saja, dari mana saja. Mampus lu kan minta pertanyaan kan Hoki. Gua gak minta ya anjir. Nah, tadi lu nanya, gue Kan yang kan ditanya gua atau gue kan yang tadi nanya? tadi ambigu ya kok. Lu kasih pertanyaan ambigu ya kok. Udah lu jawab aja pertanyaan Ali, lu jawab. Sorry ya. Wah, ini sih Oke ya. kita, bagaimana kalau kita tanya deep sec aja? Sih. Mending lu tanya Ali langsung daripada Lipsik bilang, Li, maafkan aku, Li. Aku gak Nah, bisa. masalah dia nanya gimana kita nanya lagi. Ya udah Li, boleh jelasin Li. Itu sebenarnya logika dasar ya. Lu bisa narik garis kayak konsepnya gini. Misalkan inflasi dari sebuah data. Nah, kita lihat tuh inflasinya tuh inflasi dari sisi permintaan atau dari sisi harga barang. Karena itu dua konsep yang berbeda. Kalau inflasi dari permintaan itu karena kebanjiran likuiditas uang atau ya akibat dari cetak uang. Cuma yang gue tekankan sini tuh inflasi dari sisi cost, dari sisi harga barang. Nah, kenapa harga barang bisa naik? Berarti kan harga barang naik karena biaya operasional suatu perusahaan tuh naik. Nah, biaya operasional suatu perusahaan ini naik bisa disebabkan apa? Kalau kita melihat dari perusahaan-perusahaan yang menaikkan gaji karyawan, berarti itu kan bisa jadi karena intervensi pemerintah yang menaikkan batas minimum gaji kayak yang dilakuin Prabowo ke Indonesia kemarin. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat sisi perusahaan komoditas, karena kan semua perusahaan tuh menggunakan satu bahan bakar yang sama, yaitu listrik kan. Nah, listrik itu mayoritas 80% di dunia diproduksi dari apa? Batu bara. Nah, batu bara itu penambangannya membutuhkan apa? Minyak. Minyak. Sesimpel itu sebenarnya. Dan minyak, seberapa susah nyarinya. Jadi lu Dan tahu kan alat kenapa untuk mencari kenapa duit minyak juga unlimited? menggunakan minyak. Kan lu tahu kan kenapa Ronaldo bisa main di Arab? Sudah. Jadi kalau Jadi ada yang kalau mau secara logika, wondering, jawaban utamanya minyak. jadi kalau ada yang wondering kenapa Arab duitnya nggak habis-habis, ya Karena minyak. karena buat sekarang minyak masih dipakai Hmm. buat produksi apapun. Lu mau bilang, "Nah, udah mobil listrik di mana-mana sekarang kendaraan listrik." Wah, memang iya, tapi kan pertanyaan listrik mayoritas diproduksi dari apa? Batu bara. Nambang batu bara pakai Oh, apa? Minyak.
Buat Nice. sekarang iya, mungkin ke depannya pakai renewable energy ya itu make sense. Ya, Ya, bisa. itu Itu yang untuk dijelasin Timothy di sekarang. video dia itu buat masa depan. Pertanyaan Ali itu lebih kayak kenapa sekarang kayak gini. Jadi kalau lo orang tuh jangan mix up things gitu, maksudnya jangan pusing gitu. Yang Timothy ngomong itu benar. Itu cuma Timothy itu investor, jadi lo harus tangkapnya dia kacamata investor. Yang dia jelasin ke lu tuh what will happen in 10, 20, 30 years gitu loh. Jadi jangan kayak nanti tiba-tiba lo jawabin Ali, enggak Li, kan nanti kan mobil listrik menguasai dunia, nanti kan apa udah nggak pakai minyak lagi, udah pakai energi yang bisa di renewable. Ya iya, itu kan nanti. Pertanyaan Ali kan nggak nanti, pertanyaan dia sekarang gitu loh. Nangkap gak maksud gue? Good. Hari ini ngobrolan kita seru gini. Gue semangat deh kalau disuruh ngomel-ngomel. Kayaknya sesuai passion. Kita ngomel-ngomel. Iya, passion gue Ah, ngomel. cocok jadi ini, guru BK. Guru BK anjir. Ibarat. Nanti kalau kalau dia males terus nanti gue bilang, ya lu mau gimana mau kaya? Berarti kemarin Jawabannya yang China naikin tarif apa? Tarif yang buat oil ya, sama energi itu karena itu dong ya diincernya. Kalau itu lebih buat perang mahal. lawan Cina, iyalah Tuh, ujungnya ke sana. Jadi motivator anjing. Nah, iya guys, pekerjaan paling mudah di dunia ini tuh jadi Mario Teguh. Motivasi. tapi tahu gak sih lucunya nih pas waktu itu Amerika pernah naikin tarif juga buat Cina terkait eh, kalau Cina mau mau impor ini impor Dari negara apa lain ya. impor dari nggak impor Cina mau impor minyak nih misalnya dari Amerika itu dimahalin. Nah di satu sisi waktu itu kan Rusia itu lagi di blacklist sama Amerika sama Eropa tuh penjual minyaknya. Nah minyaknya dibeli sama Cina semua. Waktu Nah, itu pas Cina mau beli itu di cut 50% harganya sama Rusia harga minyak harga penjualan minyaknya. gue Nah tahu di itu. situ Amerika anjlok penjualannya. Semua negara-negara Asia pada ke sana India, Cina pada belinya di Rusia. Dan orang nggak berani ngapa-ngapain so. Lagian, lu pikir lu punya barang terus lu bisa ngeband kayak orang nggak boleh beli dari situ. Kalau dia jual murah siapa yang nggak beli? Ngerti gak sih? Iya sih. Logikanya tuh nggak masuk sumpah. Band waktu Rusia nyerang Ukraina itu nggak masuk. Di gua kayak, lu ngapain ngeband yang ada lu nyusahin diri lu sendiri. Oh ya, tadi bahas Sebenarnya renewable energy kalian paham nggak? Maksudnya aku agak bingung itu maksudnya kayak energi dari bagian mana gitu. Energi pembangkit listrik terbarukan. tenaga air misalkan. Gue pernah Oh, pernah baca artikel yang ngejelasin kayak energi itu punya beberapa tahap. Nah, kita tuh masih di tahap nol sekarang, yang masih terikat dengan namanya eh, pembakaran batu bara gitu. Jadi apa ya istilahnya energi itu masih terikat dengan minyak-minyak itulah. Lu masih nggak bisa lepas kayak contoh panel surya kan nyerap nyerap cahaya. Nah, nyerap cahaya itu masih ada cahaya itu digunakan panasnya untuk kayak apa namanya pembakaran buih-buih air. Jadi konsep Oh, pembangkit listrik jam sekarang tuh itu intinya memanaskan tungku air gitu loh. iya. Tenaga batu bara. Nah, uap pembakaran itu untuk memanaskan buih air yang nantinya itu uapnya itu menggerakkan turbinnya. Semua konsepnya sama. Nah, kalau misalnya kita udah bisa lepas dari konsep itu baru masuk tahap satu. Reaktor nuklir aja kan itu untuk memanaskan itu juga air-air gitu. Gue nggak tahu namanya sih, gue belum Ya penelitian cuma ini dalamnya. di luar ekonomi. Iya, cuma menarik kalau kalian mau baca sih. Menarik apa secara itu menarik. Tapi gue pribadi gue nggak punya skill buat bikin hal-hal tersebut anjing. Gue tadinya mau penelitian itu buat kelulusan gue kan, cuma terlalu tinggi Nah, levelnya. too much work dan lu nggak akan diapresiasi di negara Iya makan. Konoha Konoha. Bukan di Indonesia ya, Indonesia bagus. Oke? Karena kita mau
taruhnya di YouTube Indonesia bagus guys. Nah, kemarin udah 8.000 bro. Masih Apa 8 ragu. ribu? Matamu 8 ribu cok. Jangan. Duit gue hilang setengah anjing. Bukan. Itu karena bisa ngomong. Itu karena Tapi kalau kalian nonton di YouTube dan bagian ini nggak ada, berarti di-cut ya guys. Antara di-cut atau nggak di post nggak sih? enggak lah, udah. Emang duitnya ada banyak kan? Enggak ada. Enggak ada. Kebetulan aku digaji papaku jadi enggak duitku belum banyak, guys. Masih sedikit di bawah UMR, tapi aku dikasih motor. Iya. Sedikit di Tapi bawah UMR. iya, kurang Itu lebih gitu. gaji dari papa. Iya, itu gaji dari papa. Kalau kalau dari trade-nya berapa tuh? Kebetulan saya masih berjuang biar profitable di trade. UMR-nya UMR mana? Singapura. UMR Jakarta dong kok. Ya kita di Indonesia kok. UMR Jakarta di tahun 5.000. UMR Guys, Dubai. ini mau dipost di YouTube anjing. Ya tinggal di-cut. Iya tinggal di-cut. Gua nggak bisa Orang udah ngekatnya. orang udah belakang-belakang nih udah lihat 12. Kan Lu kan lu mancing potong mania dikit mantap dikit. kan. Mancing mania mantap. Emosi dia bahaya ini lagi. Nanti masa-masa tuh suatu tukang pajak lagi nonton. Wah, target nih. Anjing. Berarti ada achievement kok tukang pajak aja melihat video ini. Tukang pajak. Orang Lumayan. pajak aja Pajak. tertarik gitu menonton ini. Lain Harusnya kali mau. bangga kok. Meskipun ada Gak. masalah dikit. Gak, guys. Kebetulan penghasilan saya tuh ya bayar pajak sedikit lah. Tapi saya masih berusaha setiap hari, guys. Berusaha apa? Bayar pajak setiap hari. Berusaha cari duit Oh supaya iya. bisa mengubah nasib keluarga. Wah. Susah ngabisin duit kali. Kapan sapunya anjing? Baru sapu dikit dibuang lagi sampahnya. Bangsat, baru disapu, baru bersih di lantai. Ya ampun, guys. Gue pengen ngonten kok. Menurut tuh bahasa apa kok? Konten, Ekonomi lah, Li. makro lah. Makro lu Iya. kuat nih, bahas makro aja. Makro lu So, keren anjir, Li. gue Nggak di ada gue dosen makro gue yang bagus di gitu. Tapi, ditawarin tapi gini li, tapi ditawarin gini li. Hanson apa? Catatannya gini, lu berharap bahas makro di Indonesia, peminatnya kurang kalau secara content creator ya. Cuma lu bisa Enggak, attract. jujur gue kepikirannya bukan gue bahas apa orang luar. Ya maksudnya cuma lu bisa attract orang-orang yang berquality biasanya. Kayak Gue Forexio lah, maksudnya kepikirannya malah marketingnya Forexio kan kalau iya masih apa dibilang gak menjual mimpi masih lah, nggak tahap menjual awal. ekspektasi. Jadi jadi bisa dapat Gue orang-orang kepikirannya tuh apa? bahas kripto. Gue nggak jago kripto guys. Gak gue kepikirannya tuh bukan bahas makro secara mendalam, tapi kayak gue bahas kulitnya aja, tapi gue kaitin. Contoh misalkan nih, tahu dulu. Misalkan kaitin sama kebijakan moneter. Bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi isi dompet Anda gitu misalkan. Bisa, cuma gini li, dari yang gue lihat, kalau lu sekali ngebahas makro tipis, ujung-ujungnya lu akan ngebahas dalam, percaya nggak? Karena there's so much makro tipis itu cuma sedikit, gitu. Dan knowledge Yap. levelnya orang-orang kita belum setinggi itu. Nggak cuma kita lah, maksudnya semua orang lah. Makro tuh nggak setinggi itu gitu. Yang ngerti makro tuh kalau lu tanya ke di US itu tengah jalan dikit doang gitu. Jadi at the end of the day lu pasti perlu edukasinya dulu. Paham nggak? Mungkin lu nyari Benar. 100 konten pertama bisa gitu. Tapi setelah itu konten lu ngestak nanti. Bingung mau ngapain. Tapi ya just start. Iya, Menurut gue just start. terbatas. Ya mulai aja sih. Siapa tahu bisa berimpact ke Nggak 10 gini, si orang. Hanso nawarin gua. Soalnya CG itu lagi ada project YouTube gitu. Nah, belum ada yang ngisi makronya. Mm-mm. Gas. Gas.
Gimana ya? Itu Gue belum pernah kalah. ngonten, Cok. Belum pernah di depan kamera. Ya, you have to start somewhere lah jatuhnya. Gue juga masuk ke depan kamera, sumpah. Gue tuh benci banget depan kamera. Jujur gue. Suka banget. Tapi you have to start somewhere. Just start. Kalau Jadi, kenapa? rencananya sih, jadi bikin channel itu channel pribadi. Cuma ntar di promote itu di blog news. Kalau kata Ham sih Oh, pasti ada penonton base ya karena engagement blog news tuh terakhir 8 juta. iya gede-gede 8 juta engagementnya. ini orang. Benar-benar. Bagus itu. Bagus sih, Li. Gas aja, Li. Soalnya lu kan balik lagi ngebahas makro itu bisa masuk kemana-mana. Jadi lu selain bisa masuk ke kripto, lu bisa masuk ke forex. Nanti ke depannya bisa masuk ke stocks. Jadi semua bisa lu bahas. Kalau gua tuh sudah gua limit di forex kan. Sudah gua limit di forex. Hmm. Ada yang mau tanya lagi ya guys? Ini nggak berasa sejam, Cok. Uh. Ada yang mau tanya, ada yang mau tanya. Sinyal kok. Tadi kita cuma nyari breakout sini terus lu lihat aja sendiri marketnya lah. Mau gua call apa begini. Paling nunggu double bot. Kalau double bot di sini ya boleh. Breakout Oh, sini. sharing kan. Jadi rada susah sih. Maksudnya timingnya udah tidak. Coba di 9.30 coba tunggu di 28.98 buat scalp ya. Gua nggak ngomong intraday. Tapi kalau nanya analisa sih, tadi kita dapat di sini sekitar 30-40 pips, and then that's it. Kita habis itu sisanya ngomel-ngomel, ngobrol-ngobrol. Banyak nama baru tahu di sini, karena live umum. Rame juga kalian. Tadi ada Stephen tuh keluar Siapa? lagi kayaknya. Siapa? Stephen Posting. Stephen yang kemarin itu, Oh, yang temen gua. oh, oke. Ya, tapi gue suka sih nge-live gitu. Apalagi semenjak ada Ali gitu kan, kayak dia, kita ngobrol tiap hari soal makro. Yup. Tapi makro tuh sekali lu ngobrolin sama temen tuh jadi enak. Tapi kalau lu belajar sendiri tuh bosen. Jujur. Bukan bosen sih, lebih kayak nggak ada second opinion gitu ya. Iya nggak sih? Iya bener. Mereka Kayaknya cuma lu diskusi sama AI juga nggak bisa ada dua beda. pendapat aja. Iya Karena beda, AI aja beda. tergantung apa yang lu bahas. Iya, cuma kayak buat general information, buat kemarin gue belajar history Iya. gitu lumayan. Cuma kalau buat diskusi ke depan, dia nggak, dia opinionnya based on data aja gitu. Tapi jujur-jujuran nih guys, gue belajar makro tuh ngelatih critical thinking gue. Rapot gue tuh isi kan rapot tuh ada keterangan nilai gitu ya, keterangan pencapaian. Nah keterangan pencapaian gue tuh pemahamannya yang berhubungan critical thinking semua kayak PKN gue, pemahaman pada masa Orde Baru yang sangat bla gitu lah. Gue fokus di masa Orde Baru. Terus itu sejarah. Kalau PKN kayak eh, mampu menganalisa nilai-nilai gitu, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai norma hukum segala macam. Jadi kayak lu belajar makro tuh benefitnya banyak, bukan sekedar paham ekonomi, ngelatih ngelatih berpikir kritis lu. Karena harus berpikir bagaimana mengaitkan satu hal dengan hal lainnya. Nilai Ali OP guys. Ya kecil guys. Kecil 98 dari 100 anjing, emang dari 1000. Cok, janganlah Nah, kalau di merendah di. rata-ratanya 96 doang. Kalau pinter tuh belagu nggak apa-apa, sumpah. Nggak, tapi Biar, temen gue banyak yang lebih tinggi kok. tapi nggak banyak yang lebih kaya, Li. Enggak, bapaknya pada kaya nih. Lah, bapaknya kaya, anaknya belum. Lu nggak lihat porto lu anjing.
Yes, guys, buat anak seumur Ali sih. Coba buat anak seumur Ali sih duit dia tuh anjing anjing gua seumur itu cuma tahu basket. Anjing anjing. Gua seumur itu mulai mulai di market, gue sekarang udah jadi apa ya? Anjing. Ah, nggak apa-apa. Semua ada waktunya. Walaupun saya 24 tahun saya belum kaya-kaya amat. Nggak apa-apa kok guys. Gue pernah ada masanya cita-cita gue jadi Spider-Man. Semua anak juga ada anjing. Lu tau gak sih? Nih, kan rumah gue tuh kan kayak di lantai duanya tuh kan semi indoor ya. Jadi gue bisa keluar keluar itu tuh kayak ada balkon tapi sebelahnya tuh genteng batu gitu. Nah gue dulu pas TK tuh suka merayap di situ berharap jadi Spider-Man. Tapi lucu ya kalau ngebahas masa kecil Ingat-ingat lucu. lucu juga ya. Kau dulu semua rally mau jadi pro player. Kurang sih Oki, skillmu kurang. Highestmu cuma highestmu cuma 100 bintang tapi kamu sombong. Oke, nggak bisa nggak bisa. Guys, ada orang lucu guys. Dia meremehkan Mobile Legend gua, Cok. Anjing. Udah jadi mabal kalian. Udah, gua mah baru ini stres. Udah ku gendong coy itu parah emang Gendong udah. pala lu. Gua MVP, yang satu lu blunder mati lagi anjing. Kalah dua-duanya. Tapi Vasen cok Percuma cepet banget pasen kalau anjing. masuknya awal-awal anjing. Gila, lu gak lihat waktu gua pakai link bet cet 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 cet, kabur anjing gelo. Alah Main, hoki main tuh cupu. main tuh bukan pakai otot, main tuh pakai otak anjing. Cupu hoki. Nih ya, map Mobile Legend tuh ya. Nih anjing, Tuh lihat tuh, keluar ah. Waduh, anjing. ini Wah, map apa nih, map Dota ini? Nih, coach, please coach. Coach anjir. iya, Ajarkan lu saya. bayangin teman-teman lu sebelah sini. Lu masuk sendiri 1 lawan 5 di sini. Terus mati. Sorry guys, gak kejual. Anjing. Kan kan kirain ada Angela sama Keling. Otak mau jadi pro player begitu, Cok. Anjing. Itu lagi mode pur kok, serius. Mode pur lu nyusahin temen anjing. Tangan lu boleh cepet, tapi masuknya nggak pakai mikir. Sakit Karena Tangan kita banget. cepet, sudah pede, guys. Tangan udah cepet tangan jadi cepet tapi otaknya nggak cepet gitu. Iya, Cok, pakai delay anjing. Orang Dikasih orang income. temennya masih daerah sini. Masih daerah sini. Dia masuk ke sini anjing. Dipikir gue terbang ke Solo Cecilion. beh, Cecilion sekali ulti kan kenceng larinya. Anjing. Trauma coba koyohan main sama aku ntar. Terus guys, lu mau tahu nggak? Dia awal-awal chat gua dia dengan bangganya. Gue udah immortal. Iyalah. Player mana lagi Blue Imo cuy. Lu tahu immortalnya berapa? 100 doang. Imo doang bang. 100 doang ya. Doang ya, gue kasih tau orang doang. Tapi gayanya udah kayak player 10.000 bintang, bro. Bah gelo. Udah pernah ngalahin orang MPL bos. Anjing. Anjing. Padahal itu biasa aja sih waktu itu. Lu nggak ada orang MPL, main bareng diajak gak? Wah, enggak sih, tapi di stalking dikit aja. Gak tahu tuh Diajak temen. gak? Nggak, pertanyaan gue di invite gak? Diajak main gak? Sayangnya tidak. Nah, jadi sorry ya Hoki ya, sorry ya. Bukan mau sombong nih, tapi sorry ya Hoki ya, sorry. Ah, sakit banget, cowok. Itu kenapa lagi tuh? Si Siapa J tuh? kenapa tuh? J siapa lagi? Halo J. Eh, Halo Bang J. Lah, Ah, dia langsung off kaget, gitu. dia kaget, dia kaget, dia kaget, Cok. sorry, gue kira gue udah mute. Aman, aman, Gak aman. apa-apa Bang J. Emang kenapa Bang J? Sakit kenapa Bang J? Sakit ya, sakit katanya guys. Iya lagi, nggak tahu kemana habis main basket pinggang gue sakit. Itu efek umur bisa efek umur. Kan masih muda. Berarti Suara-suara tanpa masa-masa tanpa tua. tampak sengaja Koyohas bilang Bang J ini udah jompo ya. J stands for jompo tuh kata Michael. Sembarangan ya. Parah sih ini.
Bang J siapa ya? J. Giovanna Gio, tuh. Gio. Giovanna. Giovanna. Eh, Suaranya gue inget bukannya tadi ada ya? tadi ada dia pindah. Ganti ke HP gue. Oh ganti HP. I Iya. see. Makanya tadi Giovanna keluar terus Bang J itu Tadi masuk. kalau Albert bilang gue itu nggak ngomong anjing udah berapa kali ya. Gak bisa kok kalau ngomongin Mobile Legend dan sama histori aku sama hoki itu anjing itu gak cukup 1000 kali ya. Wih, apalah. Padahal waktu itu bagus loh mainnya lo. Apalah. Masalahnya lu nge-throw game hoki, lu nge-throw. Game udah ngelit 4K jadi minus. Lu tau nggak? Ih, early gamenya aku bagus bro. Enggak semuanya malam ini kan. Gua Sama harus, gua, boleh lah. gua harus call sih, gua harus call. Nih, kok Yans, lu lihat Bang Bujang ngecat dari Oh iya, di gua lihat grup, di grup ya. lucu. Gue kadang Kasihan coy ngoroknya orang sampai tua. gak napas. Jangan digituin anjing. Gue lagi win streak Ngorok sampai 20 gak guys. napas. Gue lagi win streak berapa nih? Gue mau cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ini hitung apa nih? Win streak Mobile Legends gue sehari. Yang kalau nggak Wih, main sama lu itu. anjing. Temanku ngambek, Cok. Dia langsung nggak mau main sama aku lagi, anjir. Nah, emang pantas di ninja. Nggak, ini beda cerita. Ini beda cerita, Emang cupu hoki emang cupu. anjir. Ini beda cerita. Soalnya nggak tahu ya dia ngambek anjing gara-gara aku ngajak dia main waktu Imlek doang. Terus Nah, aku AFK deh segame, 2 game. Terus iya. ngambek dia. Orang ini ya guys, orang ini ngajak main nih. Habis ngajak main lagi main tengah-tengah dia AFK. Balik-balik udah end. Terus dia nanya, kok udah end? Pusing gak Enggak, bakal? menang loh, menang loh. Aku udah Sama, bikinin botnya sampai jago, udah jadi kok. sama Tinggal di gua end sama botnya. sama gua sama Koho kalah. Itu kan gak AFK. Anjing kalau AFK. itu berarti gue lebih cupu dong bangsat. Eh, Astagfirullah. Baru emang gak. sadar Anda. Oh nggak AFK. Berarti skillmu aja kayak bot. Waktu itu aku main MM kok, makanya menang kok. Ini aku nggak pegang MM, nah itu dia. Gas mulai malam ini gak Hans. Rollmu apa ya? Rollmu apa? Wah, ini sih boleh sih jadi tim e-sport nggak sih? Satu Blackpink. Forexian, be. Nah, kita kita tinggal nyari 3 pemain lagi, El. Lah kan udah ada gua. Minimal minimal login, minimal ikut Immortal 200 ya biar nggak sombong orang ini. Anjing. Nggak sombong orang ini ikut kalau 100 jangan jangan jangan. 200 minimal ya. Gue mythic kok, tapi di Magic Chess mythicnya. Anjing. Aduh, aku nggak pernah main Magic Chess loh, nggak tahu tuh serunya di mana main Magic Chess. Yang kita ini Seru aja, sumpah seru Cok, Magic Chess.